Ayah meninggal jam 4 subuh. Masih gelap, udara masih dingin, dan rumah terasa kosong dengan cara yang aneh. Seperti ada ruang yang tak terisi, tapi tetap penuh oleh suara-suara yang tak terdengar. Sebagai ibu, saya tentu sedih. Tapi duka itu bahkan belum sempat turun ke hati dengan tenang. Karena begitu matahari naik sedikit saja, tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Dan bersama mereka, datang sesuatu yang mungkin tidak semua orang bicarakan, yaitu biaya. Sebelum air mata kering, saya sudah harus mikir. Nanti siapa yang akan memandikan almarhum? Kira-kira berapa harga kain kafan ya? Ambulansnya nanti pakai dari mana? Liang kubur bayar berapa ya? Batu nisannya kapan jadi? Dan di tengah itu semua, saya masih mencoba terlihat tenang. Karena orang-orang bilang, jangan bikin keluarga terlihat panik. Padahal hati saya sedang panik sekali. Jenazah dimandikan dengan baik, dimasukkan ke kafan, dibawa ke masjid, lalu ke pemakaman. Semua sakral, semua khidmat, semua membuat hati terpotong halus. Tidak ada yang salah dari itu, dan tidak ada yang saya keluhkan dari sisi agama atau tata caranya. Yang membuat saya berat adalah kenyataan bahwa sebagian dari proses tadi berbayar dan bukan sedikit. Saya sudah lama tahu bahwa mati itu pasti, tapi saya tidak pernah diberi briefing bahwa mati itu juga mahal. Setelah pemakaman selesai, saya kira beban utama sudah lewat. Ternyata baru mulai, karena setelah itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang levelnya bukan lagi logistik, tapi sosial. Tahlilannya nanti gimana, Bu? 3 harinya pakai nasi kotak atau prasmanan? Rokoknya jangan lupa ya, kudapannya juga. Gelas plastik jangan lupa disiapin ya. Air galon jangan sampai habis, nanti orang-orang ngomong loh. Sementara itu anak-anak saya masih duduk di sudut, menangis memeluk foto bapaknya. Dan saya pikir, tak kenapa, justru pemandangan itu yang paling sakit. Karena sementara mereka berduka apa adanya, saya sedang berduka sambil berhitung. Saya bukan orang kaya, rumah ini sederhana, tabungan pun tidak selalu ada. Dan jujur saja, saya malu untuk bilang bahwa saya tidak sanggup mengadakan tahlilan besar. Karena dalam masyarakat, terutama di kampung atau kota kecil, kemampuan seseorang kadang tidak diukur dari bagaimana ia hidup, tapi dari bagaimana ia mengurus kematian. Kalau tidak diadain, katanya kurang sopan. Kalau seadanya, katanya masa buat orang tua kok gitu? Kalau tidak ngundang tetangga lengkap, katanya pelit. Kalau tidak ada jamuan, katanya tidak menghormati tamu. Padahal tidak ada satupun yang menghitung berapa biaya yang keluar dari keluarga yang ditinggalkan. Di 3 harinya saya memilih yang sederhana. Tapi sederhana bagi saya belum tentu sederhana bagi orang lain. Dan itu baru 3 hari. Ada 7 hari, ada 1000 hari. Ada hal-hal yang saya bahkan baru tahu setelah terpaksa mengalaminya. Sampai suatu sore, ketika saya sedang mencatat pengeluaran di buku kecil, anak saya yang bungsu datang dan bertanya pelan, "Bu, boleh nggak tahlilannya nggak usah gede? Kan Bapak juga nggak pernah bikin susah orang." Saya diam, bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena mungkin dia benar. Mungkin kita selama ini sibuk menjaga tradisi sampai lupa menjaga diri. Sibuk menjaga omongan orang sampai lupa menjaga keluarga sendiri. Saya tidak menyalahkan tradisi, tidak juga menyalahkan agama. Yang saya heran adalah sejak kapan kita mulai percaya bahwa orang meninggal perlu acara panjang dan biaya besar agar tidak jadi bahan omongan. Dan sejak kapan kita takut terlihat sederhana dalam hal-hal yang justru paling dekat dengan keikhlasan. Mungkin kalau saya kaya, saya tidak sedang bercerita seperti ini. Mungkin saya akan bilang,
Tidak apa-apa, itu bentuk penghormatan. Tapi bagi sebagian orang, banyak orang sebenarnya, penghormatan itu datang dengan harga yang membuat duka terasa 2 kali lipat pahitnya. Dan yang ironis adalah, semua ini dilakukan untuk orang yang sudah tidak lagi butuh apapun dari dunia. Yang masih membutuhkan justru yang ditinggalkan. Kalau saya boleh jujur, andai Bapak bisa bicara waktu itu, saya rasa ia akan bilang hal yang sama seperti anak saya. Sudah, ya sederhana saja. Karena mengantarkan orang terkasih bukan soal gengsi, bukan soal jamuan, bukan soal takut jadi bahan pembicaraan, tapi soal kerelaan. Dan kalau boleh jujur lagi, kerelaan itu tidak pernah butuh biaya tambahan.